Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mulai hari ini 6 September 2024, tim hall dan tim lapangan dari pinjaman online akan datang menagih ke nasabah yang gagal bayar satu persatu sambil meminta pendampingan dari kepala desa setempat. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online manapun, tetap berhati-hati, tetap waspada ketika didatangi tim hall dan tim lapangan yang akan menagih ke rumah kalian. Bagaimana kronologisnya? Kalian boleh simain videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi booster mental agar kalian tidak panik lagi ketika dalam situasi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun. Dan jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh di-share dan dibagikan ke teman-teman kalian, dibagikan ke orang-orang yang mungkin di luar sana membutuhkan informasi ketika dia mengalami kesulitan, tidak lagi mampu membayar utang di pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman yang sampai saat ini masih mensupport dan selalu mendukung channel YouTube CPMJ Tutorial, saya ucapkan terima kasih banyak karena berkat dukungan dan supportan dari kalian, saya semakin semangat untuk memberikan informasi berdasarkan fakta yang sudah dialami. Karena saya dulu menggunakan pinjaman online dari tahun 2015. Aku laku, kredipo, kredit pintar, semua pinjol legal, hampir semuanya saya pernah pakai. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan pinjaman online dan mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online tersebut. Oke, langsung kita bahas saja mengenai tim hall dan tim lapangan pinjaman online yang mulai saat ini atau 6 September 2024 akan mendatangi nasabah satu persatu, nasabah gagal bayar di pinjaman online, baik legal atau ilegal. Kalian boleh lihat langsung di layar. Tim hall kepada Bapak atau Ibu untuk jadwal pengambilan dana ke rumah perihal tagihan keterlambatan tidak wajar, berkas dan kelengkapan. 1. Surat blacklist, 2. Surat jalan, 3. Lampiran foto KTP dan selfie. Dan pelaksanaan mulai 4 September 2024. Note, siapkan materai 10.000, silahkan stay di rumah atau alamat KTP, akan koordinasi dengan kades setempat, RT atau RW, siapkan dana serta dendanya. Pembayaran melalui aplikasi sesuai tagihan Anda ditunggu 1 hari sebelum penjemputan dana. Tim kami akan menghubungi 1 hari sebelum penjemputan dana. Tim kami akan menghubungi 1 hari sebelum penjemputan agar ada kesepakatan dengan Anda tentang bagaimana baiknya pembayaran melalui aplikasi atau tim penagihan serta bukti bayar. Terima kasih. Ini tim hall ini ternyata adalah tim DC lapangan yang akan mengunjungi rumah nasabah yang telat bayar atau gagal bayar, dan dia ini memperingatkan bahwa 1 hari sebelum penjemputan data ke rumah ini akan mengasih tahu dulu katanya apakah pembayarannya mau dilakukan melalui aplikasi secara online ataukah dijemput langsung ke rumah tanpa ada potongan sedikit pun pokok dan dendanya, dan sudah melampirkan surat blacklist. Untuk jadwal pengambilan dana ke rumah perihal tagihan keterlambatan tidak wajar, berkas dan kelengkapannya itu surat blacklist katanya. Surat jalan, lampiran foto KTP dan surat blacklist buat apa? Dan pelaksanaan mulai 4 September 2020, siapkan materai 10.000, silahkan stay di rumah atau kalau akan koordinasi dengan kades setempat. Lalu kalau mau koordinasi dengan kepala desa, mau dengan RT RW, mau dengan siapapun, gak usah banyak bacot dulu, langsung aja lakukan. Gak usah banyak ngirim-ngirim email, ngirim-ngirim WA, langsung aja lakukan koordinasi dengan RT RW, datangin nasabah satu persatu, itu aja. Jadi nggak usah banyak ngomel-ngomel di medsos. Ngomel-ngomel di medsos nggak ada untungnya. Oke ya, buat teman-teman, ketika mengalami hal ini dikirim email atau penagihan dari tim hall, Anda tidak usah panik karena ternyata tim hall ini hanyalah mengirimkan kata-kata yang tidak ada fakta. Ini hanya mengirimkan kata-kata seperti pada umumnya penagihan dari DC pinjol lainnya. Ini hanya menakut-nakuti dan konsepnya hanya agar kalian segera melakukan pembayaran, dan ujung-ujungnya dia itu minta setruk bayar. Ingat, tim hall atau tim lapangan atau tim apapun, ketika kalian menerima penagihan saat telat bayar atau gagal bayar pinjaman online, tidak usah panik, tidak usah takut. Mau dia mendatangkan tim hall, mau mendatangkan tim apapun, itu hanya mengirimkan kata-kata
untuk menakut-nakuti saja, tidak ada fakta. Ingat, hanya kata-kata. Kata-kata itu dirangkai, mungkin dia sambil duduk di kantornya, ditulis lalu dikirimkan ke ribuan nasabah dengan kata-kata yang sama. Itu kan dia sambil nyantai-nyantai, sambil duduk-duduk gitu kan, kirimkan ke 1000 nasabah. Nasabah yang menerima hal ini yang baru pertama kali dan tidak tahu, ini pasti kepanikan. Dan itu yang ditargetkan oleh DC pinjaman online. Ada nasabah yang panik dan akhirnya melakukan pembayaran karena si DC ini ditarget agar mendapatkan struk bayar sebanyak-banyaknya, sehingga saat ada nasabah yang kepanikan dan melakukan pembayaran, maka kemungkinan si DC ini targetnya bisa tercapai, gajinya bisa cair, insentifnya bisa cair. Itu poinnya di situ. Jadi kata-kata apapun, mau membawa RT RW, membawa kepala desa, itu terserah dia. Kata-kata apapun boleh, itu hanya kata-kata, tidak usah ditakuti. Oke ya buat teman-teman, sekali lagi siapapun yang menerima email atau penagihan seperti ini, abaikan, jangan pernah direspon, jangan pernah dibalas, cuekin. Bodoh amat dengan semua yang akan terjadi. Lalu ada penagihan kedua dari tim lapangan, kalian boleh lihat. Bagaimana Anda bisa tenang jika hidup dengan piutang? Bagaimana Anda paham ketika Anda mangkir dari tagihan? Jangan bikin kami geram dan bisa melakukan hal di luar ekspektasi Anda sendiri. Nah, ini juga sama tim lapangan namanya. Denny mengancam, jangan bikin kami geram dan bisa melakukan hal di luar ekspektasi Anda sendiri. Kalau misalkan ya, DC ini buat DC, kalau Anda ingin melakukan sesuatu di luar ekspektasi dari nasabah, kenapa tidak dilakukan? Kenapa hanya mengirimkan kata-kata terus setiap hari, mengirimkan email, mengirimkan chat WA? Kenapa hanya itu ngomel-ngomel? Lakukan langsung lakukan, datangi rumah nasabahnya, langsung lakukan eksekusi. Itu kan hanya kata-kata, nasabah udah tahu itu hanya kata-kata yang tidak ada fakta. Mending lakukan langsung, praktekkan nih buat DC pinjol, gak usah ngomel-ngomel dulu. Biasanya sih kalau pengalaman saya ya, DC itu ya datang ke rumah, langsung dia datang tanpa memberitahu dulu. Oke ya teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mengalami telat bayar atau gagal beli aplikasi pinjaman online manapun, ketika dikirim penagihan jenis apapun, mau itu email, chat WhatsApp seperti ini tadi, tidak usah direspon, tidak usah dibalas. Ini hanya kata-kata. Ingat, ini hanya kata-kata. Terserah si DC mau bilang apapun, kata sekasar apapun, terserah, itu hanya kata-kata. Dan dia karena tidak ada keberanian untuk mendatangi rumah Anda, makanya dia mengirimkan chat WhatsApp atau mengirimkan email dengan kata-kata luar biasa kasar. Kata-kata luar biasa menakutkan. Kata-kata binatang dan sebagainya. Itu karena dia tidak punya keberanian untuk datang ke rumah nasabahnya. Oke ya, diingat. DC itu tidak punya keberanian untuk datang ke rumah nasabahnya, makanya dia neror habis-habisan dengan kata-kata yang luar biasa menakutkan. Oke, sekali lagi buat teman-teman, jangan usah panik lagi ketika ditagih oleh tim lapangan, tim hall, tim apapun itu hanyalah gertakan sambal, gertakan semata yang ujung-ujungnya dia minta pembayaran dan minta struk bayar ya. Buat teman-teman, semoga paham dan mulai sekarang Anda tidak usah panik lagi ketika diancam apapun oleh DC pinjaman online, dan kalian fokus saja dengan apa yang kalian lakukan, tidak usah panik, fokus memperbaiki perekonomian kalian, fokus memperbaiki perekonomian keluarga kalian, perhatikan diri Anda sendiri, lebih fokus untuk lebih menyayangi keluarga kalian. Jangan sampai kalian terus-terusan menyayangi pinjaman online tapi menghancurkan keluarga kalian. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal utang piutang, kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan dalam hal apapun, tempat kembalinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak usah takut ketika masih berada di jalan Allah, dan semoga kalian semua bisa menjauhi riba yang sangat dibenci oleh Allah, karena dosa riba itu sama dengan jinah dengan ibu kandung. Itu dosanya sangat besar sekali. Jadi orang-orang yang saat ini masih bergelut dengan riba, semoga Allah segera bukakan hatinya. Semoga Allah segera bukakan matanya untuk segera hijrah dan menjauhi riba, baik itu riba dimanapun dan terutama riba di pinjaman online. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.